I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Desi Nurhayati dan saya Siti Rahma. Saya Pauji, saya Rais. Setiap manusia mempunyai hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia. Karena memiliki hak asasi, setiap manusia bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Tidak ada satupun orang yang berhak menghalangi atau membatasi. Kebebasan tersebut salah satu mencakup kebebasan untuk menentukan agama dan kepercayaan yang hendak dianut. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap penduduknya, termasuk menjamin perlindungan kebebasan agama dan kepercayaan. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Damri Pauji Eka Putra, dijelaskan bahwa kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia telah diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 serta pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali. Pasal 28 ayat 2 berbunyi yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sementara itu, pasal 28.1 menjelaskan bahwa hak beragama dan hak kepercayaan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa hak kebebasan beragama dan kepercayaan memiliki kedudukan atau status yang tinggi di dalam berhierarki tak sesuai manusia. Oleh sebab itu, setiap orang wajib menghormati dan hak asasi manusia orang lain diatur oleh pasal 28 J ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Berdasarkan penjelasan pasal di atas terdapat 2 komponen dalam kebebasan beragama dan kepercayaan. 1. Kebebasan internal. Kebebasan internal adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang untuk meyakini, berpikir, memilih agama yang diyakini, dan meyakini doktrin beragama yang menurut dia benar. Kebebasan internal ini harus dijamin dan tidak bisa dihalangi atau diintervensi oleh orang lain, sekalipun itu negara. 2. Kebebasan eksternal. Kebebasan eksternal adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan agama yang diyakini untuk melalui dakwah, pendidikan, dan melalui sarana-sarana yang lain. Sama seperti kebebasan internal, kebebasan eksternal ini harus dijamin dan tidak bisa dihalangi untuk diintervensi oleh orang lain, sekalipun itu negara. Khusus kebebasan eksternal ini diterapkan beberapa pembatasan yang diperoleh, yaitu dari segi keamanan masyarakat, ketertiban masyarakat, kesehatan atau moralitas masyarakat, serta hak dan kebebasan orang lain. Perbatasan pun dinyatakan melalui hukum, jadi bukan didasarkan pada kesempatan. Lebih lanjut, tugas negara dalam menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan telah diatur dalam pasal 29 UUD NRI tahun 1945.
Peran negara dibutuhkan agar dalam kehidupan beragama tidak terjadi benturan antara penganut agama satu dengan penganut agama yang lain, sehingga bisa terwujud kehidupan masyarakat di Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum